Ibu Din mengenai problem yang terjadi pada bayi Dera kemarin. Kalau Komisi 9 melihatnya seperti apa, Mbak? Karena sepertinya ini masalahnya banyak, selain kamar yang penuh juga alat yang kurang begitu, dan juga memang semakin banyaknya masyarakat, 70% terjadi kenaikan di beberapa rumah sakit rujukan. Iya, jadi sebenarnya saya melihat KJS atau Kartu Jaminan Sehat yang diterapkan di DKI ini menjadi semacam refleksi untuk kita akan menyelenggarakan BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sifatnya nasional. Ini baru Jakarta, artinya baru yang sifatnya masih satu daerah khusus ibu kota, dan ini diterapkannya sudah seperti sekarang. Jadi artinya gini, saya hanya khawatir. Sebenarnya saya tidak mau mengkritik yang terkait langsung dengan KJS. Ini hanya saya ingin berusaha untuk melihat secara objektif permasalahan ini. Jadi ada kasus pasien yang mana dia pada saat seorang ibu melahirkan, itu ada potensi dua anak ini harus mendapatkan pelayanan khusus. Nah, kebetulan ini harus mencari, karena ternyata rumah sakit itu tidak mempunyai cukup fasilitas. Itu dalam membuat keputusan, saya pribadi sudah mempertanyakan bagaimana caranya bisa dibuat keputusan semacam itu terhadap seorang ibu yang mempunyai anak kembar, tetapi tidak dipikirkan potensi buruk yang terjadi pada saat tindakan sesar itu dilaksanakan. Itu saya sudah mempertanyakan. Yang kedua adalah bagaimana ibu ini, orang tua dari anak ini harus berkeliling untuk mencari tempat yang bisa memberikan fasilitas NICU. Dan ternyata fasilitas NICU itu sangat terbatas, hanya 143 di Jakarta. Yang saya ingin kritik adalah bahwa pada saat sebuah kebijakan diterapkan, saya hanya menyayangkan kenapa kebijakan itu tidak disosialisasikan dulu, tidak dipersiapkan dulu infrastrukturnya. Tidak hanya bed loh, orang bicara seolah-olah kalau pelayanan kesehatan yang penting bed. Hotel Melati saja itu ada laundrynya, ada apanya gitu ya. Ini apalagi rumah sakit, berbicara tentang nyawa manusia. Jadi pada saat kebijakan diterapkan, bednya, SDM-nya, alat kesehatannya, ya oke lah. Karena BPJS itu menyeluruh untuk seluruh rakyat Indonesia, itu juga harus diberikan alat kesehatan yang minimal sederhana tetapi bermanfaat. Seperti misalnya USG. Alasan keterbatasan alat, kemudian atau kamar, atau fasilitas itu bisa diterima nggak menurut Anda? Sebenarnya alasan-alasan ini adalah rasionalisasi pada saat kita ditemukan kasus, ya, dan kasus ini memblow up. Tadi sudah disebutkan kan, ini yang kelihatan, yang tidak kelihatan bagaimana? Mungkin banyak di belakang. Mungkin banyak yang tidak kelihatan. Oleh karena itu, saya berharap bahwa ini sebenarnya bukan mitra Komisi 9, ini lebih ke DPRD dan bagaimana menyikapi kebijakan yang khusus di Jakarta. Oleh karena itu, kalau saya rasa sih DPRD kalau hanya memanggil mitra-mitranya itu silakan. Yang pasti kan tadi Dinkes sudah memanggil rumah sakit yang terkait. Dan ternyata memang di situ bukan menolak karena terkait bed, tetapi karena alat. Nah, jadi akhirnya clear sekarang bahwa setiap kebijakan sekarang tidak hanya bicara bed, SDM, alat, dan bagaimana sistem rujukan harus bekerja. Gitu, artinya puskesmas sekarang harus punya rawat inap. Supaya apa? Supaya kalau ada kasus-kasus yang lebih sederhana, pasien bisa dirawat di puskesmas dengan rawat inap. Jadi kasus-kasus yang lebih serius, lebih berat, bisa ditingkatkan perawatan inapnya di RSUD. Tetapi ini ujung-ujungnya adalah uang begitu, Mbak Dana, karena banyaknya masyarakat yang masuk, alat semakin berkurang. Sementara sesuatu hal yang buat kesehatan adalah harus steril untuk anak-anak yang mengalami hal yang sama seperti Dera misalkan. Jadi sebenarnya begini, saya hanya khawatir apabila kita setiap daerah ini mempunyai sebuah ego dari daerah masing-masing. Misalnya menerapkan sebuah sistem baru, memberikan kartu. Padahal sebenarnya yang harus disiapkan adalah kesiapan dari infrastruktur atau sebuah sistem pelayanan kesehatan di daerah tersebut. Nah, ini yang saya khawatirkan adalah pada saat semua orang ingin mengaku bahwa dia sebenarnya tidak punya, gitu ya. Apalagi ini tidak pakai kriteria loh. Hanya kasih KTP. Pihak rumah sakit kalau nolak, awas saja. Itu ancamannya, awas saja kalau Anda berani menolak. Sedangkan dia tidak tahu apakah misalnya ada 5 pasien nih berbarengan, mana yang sebenarnya paling miskin dan mana yang sebenarnya paling butuh untuk mendapatkan penanganan di situ. Akhirnya tidak bisa lagi, semua harus masuk. Tiba-tiba bednya hanya sisa 2. Bagaimana dia harus memilih di antara 5 pasien itu? Nah, yang saya khawatirkan adalah dengan cara-cara seperti ini, diberikan kartu, masyarakat masih euforia dong, pasti, wah luar biasa nih, kita dipastikan tidak ada lagi penolakan. Rumah sakitnya, RSUD, ini masih piutang 355M, yang belum dibayarkan oleh Pemprov DKI. Artinya, mereka harus hidup ya dengan ngap-ngapan karena mereka belum dibayar piutangnya.
Dan yang kedua, mereka Sementara harus menjaga masyarakatnya steril. masih banyak yang datang. Masyarakat terus membludak datang dan mereka harus steril loh. Emang rumah sakit ini tidak ada perawatan alat. Apakah dokter-dokter tidak digaji? Nah, ini artinya orang kan masuk ke situ juga ingin sehat. Bukan masuk ke situ hanya dengan sterilisasi seadanya deh, ini kita lagi piutang nih. Terus pasien membludak, kita harus memberikan pelayanan. Pokoknya pelayanan. Nah, ini yang bahaya loh. Pokoknya pelayanan. Dengar jawaban Bu Din Emawati. Jadi ada dua hal, Bu. Sebenarnya siap nggak, Bu, fasilitasnya dengan di launchingnya Kartu Jakarta Sehat. Kemudian kedua tadi ada tunggakan berapa? 355. Kalau data yang kami terima, mohon dikoreksi kalau kurang tepat. Silakan Bu Din. Ya, yang pertama adalah tunggakan. Tunggakan tadi bukan kita nunggak ya, tetapi sebuah klaim di bulan November Desember itu belum disampaikan ke kita, yang masih proses pelayanan di rumah sakit, sehingga dokumen tadi nggak bisa kita verifikasi, nggak bisa kita bayar. Sekarang di Januari awal kemarin kita sudah bayarkan kepada rumah sakit. Dan yang kedua, kita memperhitungkan dengan memberikan uang muka ya sebesar 50%, dan itu dimungkinkan oleh BPK. Dengan demikian rumah sakit tadi, entah itu rumah sakit daerah atau rumah sakit swasta yang ikatan kerjasama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih bisa mempunyai biaya operasional. Kemudian yang kedua, kita hitung kecukupan tempat tidur di DKI. Kalau berdasarkan WHO itu sebetulnya 1.000 penduduk itu mempunyai satu tempat tidur. Kemudian DKI mengasumsi karena kita ibu kota negara yang mungkin daerah sekitarnya masuk ke DKI, kita menghitung 500 penduduk itu satu tempat tidur. Kalau dengan asumsi itu, maka tempat tidur di DKI ini sudah sangat cukup ya, melebihi dari standar WHO. Hanya kebetulan tadi memang alatnya. Nah, saya setuju dengan Ibu Nova, SDM ini yang perlu kita tambahin, kemudian kita training, kemudian kita latih. Dengan demikian ada satu skill yang berada pada gatekeeper kita yang di puskesmas tadi. Ibu, kalau misalkan ini kita berbicara mengenai kamar yang kurang atau alat-alat, apakah ke depannya nanti kamar akan ditambah untuk kamar ketiga begitu, kamar kelas 3? Karena memang membludaknya masyarakat ini semakin banyak, orang sakit tidak bisa ditahan kan, Bu? Apakah juga fasilitas ini akan terus diberikan di beberapa rumah sakit rujukan, atau mungkin puskesmas akan disulap menjadi semacam rumah sakit dengan sumber daya yang bagus di sana untuk dokter ditempatkan? Halo? Ya, jadi puskesmas rawat inap yang ada di DKI Jakarta sudah 33 ya. Kemudian nanti tahun depan 2013 kita akan penuhin, 2014 selesai. Seluruh 44 puskesmas kecamatan sudah ada rawat inap. Kemudian keterbatasan SDM tadi yang kita atasin dengan 2013 tadi, karena puskesmas di DKI Jakarta adalah pola pengelolaan keuangan dengan Badan Layanan Umum Daerah itu bisa meng-hire sendiri. Jadi itu sebetulnya untuk SDM tidak menjadi masalah. Yang ketiga, kerjasama kami dengan teman-teman FK yang ada di DKI Jakarta yang cukup banyak ya, 12 tadi. Itu kita pergunakan. Jadi momentum tadi yang kita pergunakan dengan memberikan training pada puskesmas kami, termasuk rumah sakit khusus. Misalnya rumah sakit Harapan Kita itu memberikan training bagaimana sebuah puskesmas kalau ada serangan jantung mendadak, apa yang harus kita jalanin. Kemudian terhadap PONEK dan PONET pun itu juga sudah kita lakukan. Jadi sebetulnya harapan kami ke depan kalau sistem informasi tadi bisa terkonek dengan baik, saya yakin mungkin perbaikan secara komprehensif bisa kita lakukan untuk pelayanan di DKI Jakarta. Baik, terakhir sebelum ke Mbak Nova, Bu, dengan kasus DERA ini Pemprov DKI Jakarta bisa memberikan jaminan nggak, Bu, tidak ada daerah-daerah yang lain? Ya, kasus daerah adalah pelajaran ya yang sangat berarti bagi saya khususnya di DKI Jakarta. Kemudian komitmen dari rumah sakit tadi yang saya panggil ke Dinas Kesehatan itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau 147 rumah sakit di DKI Jakarta mempunyai komitmen yang sama, tidak ada lagi penolakan, kemudian sistem informasinya nyambung dan komunikasi antar rumah sakit dengan Dinas Kesehatan baik, saya yakin akan terjadi perbaikan. Karena kalau fasilitas tempat tidur itu di DKI cukup ya, kalau menurut hitungan kami. Baik, terakhir Mbak Nova. Singkat saja Mbak mungkin. Ya, jadi saya rasa begini,
Pak Jokowi sudah menerapkan suatu sistem sebenarnya yang bisa dikatakan ini tujuannya baik, mungkin mengakselerasi BPJS, tapi baru di Jakarta. Nah, tetapi Pak Jokowi ini kekurangannya adalah semua orang saat bertemu dia jadi lupa. Saya bertemu kader-kader kesehatan, mereka mengatakan bahwa kita bingung dengan pelaksanaan KJS karena mereka kan kader kesehatan. Jadi pada saat mereka turun, mereka selalu dipertanyakan oleh masyarakat. Terus saya bilang, Ibu kalau ketemu Pak Jokowi, Ibu tanya tidak? Paling-paling Ibu cuma minta foto bareng. Saya bilang kalau ketemu Pak Jokowi sudah lupa semua orang gitu loh. Jadi nanti mengeluh. Nah, oleh karena itu saya juga berharap dari Ibu Din tadi kan sudah mempelajari banyak nih. Artinya mohon semua yang menjadi kekhawatiran masyarakat itu semua bisa diakomodir, diramu. Bagaimana caranya ini semua disampaikan ke pada saat mereka dinas kesehatan kan pasti rapat lagi dengan Pak Jokowi, baik dengan DPRD, mereka harus bisa menyampaikan apa saja yang dibutuhkan agar program KJS ini bisa terlaksana dengan baik. Iya. Apa-apa sisi buruk saja, dan baiknya ya. Sisi buruk dan negatifnya artinya semualah secara transparan. Tadi Ibu mengatakan sudah ada progres untuk BED, bahwa SDM juga bisa kerjasama dengan FK. Oke, sekarang apa yang masih kurang sehingga masih terjadi ada loophole sehingga masih terjadi hal-hal kasus-kasus seperti DERA. Jadi tolonglah secara gamblang bisa menceritakan semuanya gitu ya, analisis, evaluasi, dan mungkin hal-hal yang kurang baik di dalam pelaksanaan sebelumnya ini supaya jangan dilaksanakan lagi di masa yang akan datang. Di masa yang Terima kasih Mbak Nova. Terima kasih Ibu. Ini kasus yang terakhir ya, tidak ada daerah yang lain. Begitu. Terima kasih Bu Din, Mbak Nova atas sama-sama. Dan Kabar Petang masih akan berlanjut dengan informasi seorang anggota DPR dari Partai Demokrat dituduh mengkorupsi dana bencana. Kami kembali saat lagi.